Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang subjek pajak. Oke, kita lanjutkan saja. Subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Artinya bahwa pajak penghasilan itu dikenakan kepada atau terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Maka di pajak itu ada namanya tahun takwim atau tahun pajak, yaitu kalau di perpajakan itu tahunnya adalah dari Januari sampai Desember. Makanya pada saat Desember itu akhir tahun kita wajib pajak pribadi ataupun badan membuat yang namanya SPT tahunan. PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Jadi apabila seseorang kewajiban subjektifnya itu dimulai dari pertengahan tahun, maka pajak itu tetap bisa dikenakan. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Nah, artinya tahun takwim itu adalah 12 bulan dari Januari sampai Desember. Kalaupun sebuah perusahaan atau entitas atau apapun itu mau memakai bulan selain dari Januari sampai Desember, boleh, asalkan genap 12 bulan. Dari pertengahan bulan umpama dari Juli sampai Juni diperkenankan. Yang penting mengajukan terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak. Dasar hukum Undang-Undang UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ada peraturan pemerintah PP, keputusan presiden, Kepres, peraturan dan keputusan Menkyu, PMK dan KMK, peraturan, keputusan dan surat edaran Ditjen Pajak, Per, Kep dan SE DJP. Per itu peraturan, Kep itu keputusan, dan SE itu adalah surat edaran. DJP adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum tentang pajak penghasilan. Subjek pajak. Di situ ada orang pribadi atau OP, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Artinya warisan itu kalau belum terbagi, umpama warisan dari orang tua belum dibagikan kepada anak-anaknya, maka itu merupakan subjek pajak. Yang selanjutnya adalah badan. Badan itu adalah badan hukum yang dimaksud. Badan hukum ini bisa berupa PT, CV, yayasan, firma, dan lain-lain yang berbadan hukum. Yang selanjutnya adalah BUT atau bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. BUT adalah badan hukum luar negeri yang mempunyai cabang atau mempunyai usaha di dalam negeri. Itu namanya bentuk usaha tetap. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan perlakuan terhadap WP badan. Subjek pajak itu ada dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu adalah ada orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini biasanya terkait dengan orang luar negeri yang akan tinggal di Indonesia. Banyak juga ekspatriat atau orang-orang luar itu yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Maka ekspatriat tersebut atau orang asing tersebut sudah memenuhi persyaratan subjek pajak dalam negeri. Nah, badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan. Pembiayaan bersumber pada APBN atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Jadi badan yang tertera itu adalah badan selain yang dikenakan perpajakan. Jadi kalau yang dikenakan perpajakan yang merupakan subjek pajak yang nantinya akan dikenakan pajak itu adalah badan-badan seperti swasta, seperti PT, CV, BUMN. Nah, itu bisa dikenakan pajak. Kalau BUMN, BUMD itu ada sumber dananya dari APBN namun tidak seluruhnya. Negara memegang sahamnya adalah 50%, 51% atau 50% lebih. Yang selanjutnya, subjek pajak dalam negeri itu adalah warisan yang belum terbagi. Yaitu tadi warisan yang belum terbagi masih atas nama si pewaris. Nah, itu merupakan subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau 1 tahun lah. Nah, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang tersebut berdomisili di negara luar Indonesia. Nah, biasanya ada yang bekerja di Indonesia atau kontrak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau 1 tahun. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi yang dimaksud subjek pajak luar negeri untuk badan itu adalah yang didirikan bukan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dari dua kriteria tadi, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, maka walaupun badan itu tidak berdiri di Indonesia, namun melakukan usahanya di Indonesia atau melakukan kegiatannya di Indonesia melalui BUT, bentuk usaha tetap, atau juga menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi tidak harus melalui BUT. Di luar melalui BUT. Itu namanya badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, merupakan subjek pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri atau badan sebagai subjek pajak luar negeri. Fungsinya adalah untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
Bentuk usaha tetap itu bisa berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan dan pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Pemberian jasa sepanjang yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini khusus kalau jasa itu sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari. Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Selanjutnya, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia adalah cabang asuransi di Indonesia yang merupakan asuransi yang berdiri di luar Indonesia. Selanjutnya, komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, ini adalah bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah kriteria-kriteria ini yang ada di Indonesia itu merupakan bentuk usaha tetap. Salah satu memenuhi syarat maka sudah disebut dengan bentuk usaha tetap. Tempat tinggal atau kedudukan WP. Tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Ditjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Ini terkait dengan subjek pajak tadi berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan WP. Tempat tinggal orang pribadi itu biasanya berdasarkan KTP. Kalau tempat kedudukan badan itu biasanya ditunjukkan dengan surat domisili perusahaan. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, mulai kewajiban subjektifnya itu adalah saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Jadi saat dilahirkan itu kita itu sudah merupakan subjek pajak, mulai menjadi subjek pajak itu saat kita dilahirkan. Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, ini adalah orang-orang di luar Indonesia yang berkehendak untuk tinggal di Indonesia, berniat tinggal di Indonesia banyak, seperti perkawinan lintas negara, itu juga bisa, atau memang niat untuk tinggal di Indonesia, seperti contoh naturalisasi pemain olahraga, itu bisa. Berakhirnya kapan? Saat meninggal. Maka saat meninggal itu otomatis akan berakhir. Namun untuk mengakhiri NPWP, kewajiban subjektif itu harus diurus, tidak serta-merta orang meninggal itu langsung berakhir kewajibannya kalau tidak diajukan surat keterangan meninggalnya. Meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Nah, ini orang-orang asing, orang-orang di luar Indonesia yang bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selamanya, tidak kembali lagi ke Indonesia. Seperti contoh kontrak setelah selesai atau bekerja di Indonesia namun sudah tidak dipakai lagi atau tidak digunakan jasanya lagi, maka saat itu berakhir pula kewajiban subjektifnya. Badan itu mulai kewajiban subjektifnya adalah saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Saat didirikan, jadi kalau membuat sebuah badan hukum atau entitas atau
perusahaan itu pada saat membuat akte pendirian itu selanjutnya adalah mengurus NPWP. Nah, saat itulah mulai kewajiban subjektif dari badan tersebut atau berkedudukan di Indonesia. Jadi ini adalah semacam BUT atau perusahaan di luar negeri yang bermaksud mengembangkan di Indonesia. Nah, pada saat dia berkedudukan di Indonesia itulah mulai kewajiban subjektifnya. Berakhirnya kapan? Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jadi kalau PT, kalau badan hukum itu berakhirnya kapan? Kewajiban subjektifnya adalah saat dibubarkan. Itu pun harus melakukan memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak. Oke, warisan yang belum terbagi mulai saat timbulnya warisan, berakhir saat warisan selesai dibagikan. Tuh, itu soal warisan. Jadi saat timbulnya warisan, berakhirnya kapan? Saat selesai dibagi. Sudah selesai. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Kalau yang tadi adalah masih di saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Nah, orang pribadi mulai saat menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini adalah, kalau tadi adalah untuk subjek pajak dalam negeri, kalau inilah subjek pajak luar negeri. Orang pribadi itu saat menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini adalah subjek pajak luar negeri. Badan mulai saat melakukan usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi mulainya kapan? Ya saat melakukan usaha. Saat BUT itu dibentuk di Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak. Bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Jadi gini, kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia itu adalah meliputi 1 tahun pajak. Atau kalau dimulai setelah tahun pajak berjalan, maka tahun pajak tersebut adalah menggantikan tahun pajak. Umpama dari Maret atau dari April, pokoknya dari pertengahan tahun, maka bulan tersebut adalah bagian tahun tersebut adalah menggantikan dari tahun pajak. Maka nanti dalam perhitungan, kalau menghitungkan pajak ada namanya disetahunkan penghasilan itu. Tidak termasuk subjek pajak. A. Kantor perwakilan negara asing. Jadi kalau kantor-kantor duta besar itu tidak termasuk subjek pajak. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Artinya bahwa ini adalah semua yang bekerja pada pejabat perwakilan atau diplomatik, baik itu adminnya, baik itu tenaga katakan kurirnya atau OB-nya, kalau dia itu dari negara luar, maka dia tidak termasuk subjek pajak sepanjang tidak memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut.
Tapi apabila orang di kedutaan tersebut nyambi sebagai konsultan apalah di Indonesia, maka di situ mempunyai kewajiban perpajakannya. Organisasi selanjutnya, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menkyu dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Ini organisasi tersebut merupakan atau tidak termasuk dari subjek pajak asalkan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Bisa G20 itu Indonesia masuk di sana. Selanjutnya, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi ada pejabat perwakilan organisasi internasional umpama perwakilan WHO di Indonesia, dan dia hanya menerima gaji dari WHO saja, tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Apabila menjadi konsultan atau apalah di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dia termasuk adalah subjek pajak. Oke. Demikian tadi uraian dari subjek pajak, dan nanti kita akan masuk pada langkah selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.